Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Altamis One Channel bersama saya Iwan Purnawan. Mudah-mudahan kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dari sebuah usulan penelitian, yaitu judul. Jadi kita namakan pada kesempatan kali ini temanya adalah apa arti sebuah judul. Topik utama yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, urgensi judul bagi sebuah proposal penelitian, syarat judul proposal penelitian yang baik, dan pertanyaan seputar judul proposal penelitian. Oke, apa urgensi sebuah judul dalam proposal? Judul adalah merupakan wajah bagi karya tulis ilmiah. Ia merupakan salah satu faktor penting menarik atau tidaknya sebuah proposal untuk ditelaah lebih lanjut. Jika itu menarik, maka tentu memperbesar kemungkinan sebuah proposal untuk ditelaah dan diterima. Namun jika itu buruk atau kurang menarik, maka kesan yang pertama bisa jadi membuat peluang seseorang untuk diterima semakin menurun. Nah, jadi ini layaknya sebuah audisi di mana judul itu harus menampilkan sisi terbaik dari dirinya, artinya sisi terbaik dari proposal yang sudah ia susun dan disampaikan, baik itu ketika dalam bentuk hibah penelitian atau misalnya ketika kita sedang menulis tugas akhir, entah itu skripsi, tesis, atau sebuah disertasi. Dan ini merupakan salah satu penentu sebuah keputusan apakah diterima atau tidak. Nah, bisa kita gambarkan di sini, seorang reviewer, entah itu pembimbing, penguji, atau reviewer kompetisi hibah penelitian tentunya akan memilih yang memiliki judul lebih menarik dibandingkan yang buruk. Nah, seperti ini. Oke ya, tentunya yang judul yang buruk akan memberi kesan awal yang jelek, sehingga kemungkinan untuk diterimanya semakin kecil dibandingkan yang memiliki judul lebih menarik. Lalu, apa syarat judul proposal yang baik? Yang pertama adalah mampu menggambarkan keseluruhan isi dari rencana penelitian. Ini akan memberikan curiosity atau keinginan tahuan dari seorang reviewer untuk membuka lebih dalam dan lebih rinci. Sebaliknya, kalau di awal sudah tidak menarik, atau justru mungkin judulnya dengan isinya itu berbeda, tentu ini akan menjadi presiden buruk untuk ditolaknya sebuah proposal. Yang kedua adalah ditulis dalam kalimat atau frase yang sederhana dan tidak terlalu panjang. Sederhana artinya mudah untuk dipahami, dan ini akan sangat berguna ketika mungkin reviewernya memiliki latar belakang yang berbeda dengan peneliti atau dengan pembuat proposal, sehingga penggunaan kata-kata yang sederhana bisa dipahami itu jauh lebih mudah diterima daripada menggunakan frase yang spesifik yang itu tidak berlaku secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah tidak terlalu panjang. Ada yang membatasi 16 kata, ada yang membatasi 20 kata. Ini adalah untuk efisiensi, karena semakin panjang sebuah judul maka semakin kabur atau semakin tidak mudah untuk dipahami apa maksud dari judul tersebut. Namun demikian bisa jadi karena memang sifat atau isi penelitian itu memerlukan
kalimat yang panjang, maka itu bisa diakali dengan menambahkan subjudul di bawah judul utama. Yang berikutnya adalah tidak menggunakan kata singkatan kecuali itu sudah baku. Nah, ini juga sama, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dari reviewer tentunya, yang bisa jadi dia tidak paham dengan singkatan yang digunakan. Berikutnya adalah pertanyaan seputar judul proposal. Nah, ada dua pertanyaan yang sering dan berulang-ulang diajukan terkait dengan judul sebuah proposal. Yang pertama adalah, bolehkah penulisan judul dalam bentuk kalimat interrogatif? Yang kedua, apakah lokasi penelitian dan waktu penelitian harus dimasukkan ke dalam judul penelitian? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bolehkah judul dalam kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan? Judul sebuah proposal hendaknya ditulis dalam kalimat positif yang netral dan ringkas. Namun demikian, kenyataannya ada beberapa judul dalam jurnal ilmiah ditulis dalam bentuk interrogatif. Misalnya, benarkah fenobarbital kurang efektif dibandingkan dengan obat anti kejang yang lebih baru? Apakah ini salah? Tentu ini tidak mutlak salah, tapi tidak tepat untuk sebuah judul proposal. Mengapa? Karena yang ditulis di jurnal ilmiah itu adalah hasil sebuah penelitian. Artinya penelitian itu sudah selesai dilakukan dan hasilnya sudah ada. Sementara proposal hasilnya belum ada, sehingga kita tidak bisa terkesan menyimpulkan dari awal. Ya, tadi sebuah judul proposal ditulis dalam kalimat yang positif, netral, dan ringkas. Nah, kemudian masalah yang lain adalah ada judul yang memberi kesan bahwa judul tersebut dibuat setelah selesai penelitian. Artinya, judul tersebut seperti sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan. Misalnya, pemberian terapi musik mampu menurunkan nyeri pada pasien pasca operasi. Bolehkah untuk sebuah judul proposal penelitian? Tentu tidak sesuai untuk sebuah proposal. Mengapa? Kaidahnya adalah kita tidak bisa mengetahui hasil penelitian sebelum penelitian itu dilakukan. Untuk itulah maka judul dituliskan dalam kalimat yang netral. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah diperlukan pencantuman lokasi dan waktu penelitian? Nah, ini pertanyaan menarik. Contohnya, gambaran elektroensefalografi pasien ensefalopati Denju di Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo Jakarta 1995 sampai 2000. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi lokasinya adalah Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo, waktunya rentang 1995 sampai 2000. Apakah ini perlu dicantumkan? Jawabannya adalah tergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Bila penelitian itu ingin memperoleh deskripsi pasien ensefalopati pada umumnya secara general dengan populasi terjangkau pasien yang berobat ke RSCM, maka pencantuman lokasi dan waktu tidak diperlukan. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa
jika tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pasien ensefalopati secara umum, secara luas, dan tidak hanya pada pasien di RSCM saja, karena pasien di RSCM itu adalah sampel atau bagian kecil dari keseluruhan pasien ensefalopati. Jika memang tujuannya itu ingin memperoleh gambaran pasien secara umum, artinya tidak terbatas di RSCM saja, maka pencantuman lokasi dan waktu tidak diperlukan. Mungkin ada kekhawatiran pada peneliti bahwa pasien di RSCM tidak mewakili populasi pasien ensefalopati secara umum, karena bisa jadi mungkin kurang representatif. Bisa jadi misalnya jumlah sampelnya tidak memenuhi standar minimal dari sampel yang diperlukan. Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka sikap seperti ini dikatakan terlalu berhati-hati. Meskipun mungkin populasi pasien ensefalopati dengue di RSCM itu kurang representatif ya, jadi kurang memenuhi jumlah minimal sampel yang dirancang dari awal, gampangannya jumlahnya itu kurang lah ya, maka mereka tetap dapat mewakili pasien lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel, misalnya usianya sama, kemudian lama waktu sakitnya juga sama. Itu memungkinkan memiliki karakteristik yang sama dengan sampel pada penelitian ini, karena mungkin banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana gambaran ensefalografi pada pasien dengan ensefalopati dengue secara umum. Tapi pada kasus ini minimal bahwa sampel yang digunakan itu bisa mewakili karakteristik pasien lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Bagaimana kalau pada sebuah uji klinis atau menguji sebuah intervensi, entah itu obat atau intervensi secara umum, misalnya pengaruh terapi musik terhadap gambaran EKG pasien AMI. Hal ini makin lebih tidak diterima lagi. Kenapa? Karena ini seperti mempersempit ranah penelitian, yaitu dipersempit pada lokasi tertentu dan pada waktu tertentu. Boleh dibilang bahwa sama dengan mengebiri nilai penelitian itu sendiri. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena uji klinis itu akhirnya diharapkan hasilnya bisa diterapkan bagi populasi secara luas, tidak hanya pada sampel yang diuji coba. Kalau lokasi dan tanggal dicantumkan, terkesan bahwa intervensi itu hanya berlaku pada daerah itu dan waktu tertentu saja. Artinya, jika dilakukan pada lokasi berbeda, sampelnya di Jakarta, bisa jadi karena judulnya seperti itu, mungkin tidak berlaku untuk pasien-pasien di Jawa Tengah misalnya, atau waktu tertentu. Berarti kalau penelitiannya dilakukan tahun 2000, bisa jadi 2001 sudah tidak bisa dilakukan, dan itu bertentangan dengan tujuan dari sebuah uji klinis yang bisa dilakukan dan diterapkan secara lebih luas dan lintas waktu gitu. Nah, jadi apakah pencantuman lokasi dan waktu sama sekali tidak boleh? Itu kembali lagi ke tujuan penelitian. Jadi, jika penelitiannya itu tujuannya adalah untuk mencari gambaran secara keseluruhan, bahwa hasil kita itu diharapkan bisa juga digeneralisir secara umum, maka itu tidak diperlukan. Nah, tapi jika peneliti hanya ingin mengetahui hal yang memang khas, spesifik untuk tempat dan periode tertentu, maka itu diperbolehkan. Misalnya,
keberhasilan operasi jantung terbuka di RSCM tahun 2000 sampai 2001. Ini cocok gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi hasilnya berbeda dengan rumah sakit yang lain. Kenapa bisa berbeda? Karena ada perbedaan variabel, misalnya dari segi SDM, dari segi kelengkapan peralatan. Nah, kemudian perbedaan tahun juga bisa mempengaruhi. Kenapa? Bisa jadi yang sekarang itu lebih lama atau tidak efektif dibandingkan dengan 10 tahun mendatang. Kenapa? Pada 10 tahun berikutnya ada teknologi baru, ada ilmu baru, yaitu membuat tindakan operasi menjadi lebih efektif. Sehingga penggunaan atau pencantuman lokasi dan waktu pada penelitian seperti ini itu cocok dilakukan. Yang kedua, jika penelitian dilakukan terbatas pada tempat dan kurun waktu tertentu. Misalnya, profil penderita HIV/AIDS di rumah sakit khusus penyakit menular sehat selalu 2005 sampai 2015. Karena memang tujuan dari penelitian ini dibatasi oleh waktu, itu tahun 2005 sampai 2015, dan itu dilakukan khusus di rumah sakit khusus penyakit menular sehat selalu. Nah, jadi kalau memang tujuan penelitiannya seperti ini, maka itu memang tepat dicantumkan baik lokasi maupun waktu penelitian. Demikian yang bisa saya sampaikan dan sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment and share supaya bisa mendukung untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.